Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel. And I think to myself, what a wonderful world. Di video kali ini aku mau cerita tentang Sultan Mehmed II atau lebih dikenal juga dengan nama Muhammad Al-Fatih. Karena banyak banget ya dari kalian yang request aku untuk cerita tentang Sultan Mehmed II ini. Apalagi strategi dia dalam menaklukkan Konstantinopel yang awalnya adalah milik Romawi Timur sampai akhirnya menjadi ibu kota Utsmaniyah. Nah, penasaran bagaimana ceritanya? Make sure to keep on watching. Oh iya, buat teman-teman yang baru di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Channel aku tayang setiap 3 kali seminggu, yaitu hari Selasa, Kamis, dan juga Sabtu. Jadi jangan sampai kelewatan video-video terbaru dari aku ya. Mehmed II, atau yang dikenal juga sebagai Muhammad Al-Fatih, lahir pada tanggal 30 Maret 1432 di Edirne, Kesultanan Utsmaniyah. Mehmed II merupakan anak dari Sultan Murad II dan Humahatun. Pada masa kecilnya, sang ayah sudah menanamkan karakter seorang pemimpin kepada Mehmed II. Karena Sultan Murad II ini memiliki tanggung jawab yang besar kepada anaknya itu, dia pun sangat berharap kalau Mehmed ini kelak akan menjadi pemimpin yang kuat dan juga tangguh. Tak hanya itu, Sultan Murad II pun memberikan pendidikan penuh kepada Mehmed, mulai dari pendidikan agama, akademis, seni, dan juga perang. Dan benar saja ya, perhatian yang diberikan Sultan Murad II kepada Mehmed pun berhasil ditanamkan. Sejak kecil, Mehmed II pun sudah berhasil menghafalkan Al-Quran 30 juz, mempelajari hadis-hadis, memahami ilmu-ilmu fikih, bahkan strategi perang. Tak hanya itu, Mehmed juga fasih berbicara dalam bahasa Persia, Arab, Latin, dan juga Yunani. Sultan Murad II terus mengamati perkembangan anaknya sampai suatu hari Sultan Murad II ini menunjuk Mehmed II untuk menjadi pemimpin Amasya di saat Mehmed ini baru berusia 11 tahun. Dia pun menjabat sebagai gubernur di Amasya dan tentunya dia dibimbing oleh para ulama. Hal ini dilakukan Sultan Murad II supaya Mehmed cepat menyadari bahwa dia ini punya tanggung jawab yang sangat besar di kemudian hari. Alasan Sultan Murad II mempercayai para ulama untuk membimbing Mehmed II adalah supaya para ulama ini bisa menjadi kompas yang bisa mengarahkan pemikiran Sultan Mehmed II agar selalu sejalan dengan pemahaman agama Islam yang benar. Salah satu guru dan ulama yang membimbing Sultan Mehmed II adalah Syekh Muhammad Samsuddin bin Hamzah. Dan dialah yang menjadi orang di balik suksesnya Sultan Mehmed II dalam menaklukkan Konstantinopel. Beliau ini benar-benar mendidik Sultan Mehmed II agar bisa menaklukkan Konstantinopel. Dan beliau pula lah yang memacu semangat Sultan Mehmed II ketika dia sedang putus asa. Pada Agustus 1444, Sultan Murad II pun turun dari tahtanya sebagai sultan dan memberi kesempatan kepada putranya tersebut untuk naik tahta. Sultan Murad menyerahkan kekuasaannya kepada Mehmed II saat Mehmed II ini baru berusia 12 tahun. Dan pada saat awal kekuasaannya, Kekaisaran Utsmani diserang oleh pasukan Hungaria. Nah, dikarenakan saat itu pengalaman Mehmed ini belum terlalu banyak ya, dan usianya juga masih sangat muda, akhirnya dia pun meminta ayahnya untuk kembali naik tahta dan juga memimpin perang. Namun, Murad II malah menolak permintaan Mehmed. Nah, saat Mehmed tahu ya kalau ayahnya ini menolak permintaannya, dia pun menuliskan surat. Isinya adalah, jika ayah seorang sultan, pimpinlah pasukan dan melawan musuh. Namun jika saya yang sultan, saya perintahkan ayah untuk memimpin pasukan dan melawan musuh. Akhirnya Sultan Murad II pun mematuhi perintah Mehmed. Dialah yang memimpin pasukan perang dan bahkan dapat mengalahkan pasukan Hungaria. Setelah peperangan tersebut selesai, Murad II pun kembali naik tahta lagi sampai tahun 1451 di akhir usianya. Sultan Murad II menghembuskan nafas terakhirnya pada 3 Februari 1451 di usianya yang ke-46 tahun. Sepeninggalnya Sultan Murad II, Mehmed II pun naik tahta lagi di usianya yang ke-19 tahun.
Sultan Mehmed II diangkat menjadi Khalifah Utsmaniyah pada tanggal 5 Muharram 855 Hijriah atau 7 Februari 1451 Masehi. Setelah naik tahta, Mehmed II pun memfokuskan perhatiannya untuk menaklukkan Konstantinopel sebagaimana yang telah dia pelajari dari para ulama dan guru-guru yang telah membimbingnya. Langkah pertama yang dilakukan oleh Mehmed II adalah memperkuat angkatan lautnya, terutama di Selat Bosporus. Tak hanya itu, Mehmed II juga membangun benteng di tepi Eropa Bosporus, yang otomatis membuat angkatan lautnya bisa menguasai selat ini. Nah, setelah memperkuat angkatan lautnya, Sultan Mehmed II juga menyiapkan kurang lebih 4 juta prajurit Islam yang akan mengepung Konstantinopel dari darat. Pada tahun 1453, pengepungan terhadap Konstantinopel itu pun dimulai. Saat itu, Kekaisaran Romawi Timur menjaga pantainya dengan membuat ranjau rantai dengan memagari laut mereka. Nah, dikarenakan mustahil ya untuk bisa melewati rantai yang memagari laut tersebut, akhirnya Sultan Mehmed II punya ide yang cemerlang untuk bisa melewati dan mengelabui para pasukan Romawi. Sultan Mehmed II pun memerintahkan para pasukannya agar kapal-kapal kecil dinaikkan ke darat dan kemudian menyusuri hutan agar bisa melewati para pasukan Romawi yang berjaga. Nah, hal itu dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan, dalam satu malam, pasukan Utsmaniyah berhasil melewati penjagaan Romawi. Pasukan Romawi pun sangat kaget karena mereka ini tidak menyangka kalau pasukan Utsmaniyah bisa melewati penjagaan lewat jalur darat. Peperangan yang dahsyat pun terjadi sekitar 50 hari. Dan perang ini benar-benar menguji kesabaran mereka ya, karena sangat menguras tenaga, pikiran, dan perbekalan mereka. Ada banyak sekali pasukan Utsmaniyah yang gugur karena kuatnya pertahanan benteng dari pasukan Romawi Timur. Namun, dengan semangat yang sangat membara, pasukan Utsmaniyah ini tidak putus asa. Mereka ini tetap berusaha sekuat tenaga dan tetap berjuang. Walaupun perang tersebut mengakibatkan 265.000 pasukan Islam gugur. Dan akhirnya, hampir 2 bulan para pasukan Sultan Mehmed II menggempur pertahanan Konstantinopel. Pada tanggal 29 Mei 1453, hari kemenangan itu pun tiba. Para pasukan Sultan Mehmed II pun memasuki kota dan mengibarkan bendera Utsmaniyah di puncak kejayaan Konstantinopel. Sultan Mehmed II pun segera turun dari kudanya dan langsung bersembah sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, Sultan Mehmed II pun memindahkan ibu kota Utsmani dari Edirne ke Konstantinopel dan mengganti namanya menjadi Islambul yang berarti negeri Islam. Namun kemudian mengalami perubahan menjadi Istanbul. Dalam pertempuran hebat itu juga, Kaisar Konstantin ke-10 pun dikabarkan tewas bersama pasukannya yang tersisa. Ya, walaupun sampai saat ini, jasadnya Kaisar Konstantin ke-10 pun tidak pernah ditemukan. Penaklukan ini membuktikan kehebatan Mehmed II sebagai Panglima Islam. Dan inilah penaklukan yang dimimpikan oleh semua Panglima Islam yang ada di dalam hadis. Nabi Muhammad menyebutkan, kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baiknya pemimpin, dan pasukan yang menaklukkannya adalah sebaik-baiknya pasukan. Dan karena ini juga Sultan Mehmed II mendapat gelar Al-Fatih yang artinya adalah sang penakluk. Walaupun sudah menaklukkan Konstantinopel, Sultan Mehmed II pun tidak lantas menghancurkan gereja yang sudah berdiri di sana. Dia membiarkan gereja ortodok Hagia Sophia tetap berdiri dan hanya menutup simbol-simbol Kristen di dalamnya dengan simbol Islam. Gereja yang sudah berumur 1000 tahun itu pernah menjadi masjid hingga tahun 1932 sampai kemudian diubah menjadi museum oleh Presiden Turki yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Tapi sekarang sudah berubah lagi ya, Hagia Sophia sudah kembali menjadi masjid dan Pengadilan Administrasi Utama Turki mencabut status Hagia Sophia sebagai museum pada tanggal 10 Juli 2020. Nah, selama memerintah dari tahun 1451 sampai dengan 1481, Sultan Mehmed telah membangun sedikitnya 300 masjid di Istanbul. Salah satunya adalah Masjid Biru yang letaknya tidak jauh dari Hagia Sophia yang hanya dipisahkan oleh sebuah taman air mancur yang indah.
Setelah penaklukan Konstantinopel selesai, masih banyak lagi pertempuran yang dilakukan oleh Sultan Mehmed II dan para pasukannya. Di antaranya adalah penaklukan Serbia, penaklukan Morea, penaklukan tepi Laut Hitam, penguasaan Wallachia, penaklukan Bosnia, perang Utsmani Venesia, pendudukan Karaman, dan penyerangan Moldavia. Setelah banyaknya pertempuran yang dilakukan oleh Mehmed II, pada 3 Mei 1481, Sultan Mehmed II pun menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 49 tahun dan pemakamannya berada di Masjid Fatih, Istanbul, Turki. Menurut pendapat sejarawan yaitu Colin Haywood, penyebab Mehmed II meninggal karena diracun oleh putra tertuanya yaitu Bayazid. Namun, berita mengenai kematian Mehmed II malah menjadi berita yang menggembirakan bagi Eropa. Lonceng gereja didentangkan dan perayaan dihelat. Di Venesia, berita itu disebarkan dengan pernyataan La Grande Aquila Immorta, atau artinya adalah Sang Elang Agung telah mati. Sepeninggalnya Mehmed II, anaknya yaitu Bayazid dan Cem malah berebut tahta. Dan perebutan tahta itu menyebabkan kerajaan menjadi kacau balau. Hal itu juga yang menyebabkan kedudukan Utsmani di Italia Selatan berakhir. Dan pasukan Utsmani pun akhirnya mundur dan kembali ke Albania setelah 13 bulan menduduki kawasan Italia Selatan itu. Nah, itu dia Historita, sedikit cerita tentang Sultan Mehmed II dalam menaklukkan Konstantinopel. Selama hidupnya, Sultan Mehmed II senantiasa dekat dengan para ulama, berbuat adil, tidak tertipu oleh harta, dan benar-benar menjaga agama baik di dirinya, di masyarakatnya, dan juga di kerajaannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala jasa-jasa Sultan Mehmed II sang penakluk. Nah, buat teman-teman nih yang pengen nonton film tentang Sultan Mehmed II ini, boleh banget nonton seriesnya Rise of Empires Ottoman. Aku baru aja selesai nonton series itu di Netflix, dan berbeda dengan Magnificent Century atau Abad Kejayaan yang ditambah-tambahin dramanya. Nah, series ini itu lebih historically accurate, lebih akurat gitu sejarahnya. Nah, di series itu ada banyak sejarawan ya yang jadi narasumber. Tapi jangan khawatir, series ini tidak boring sama sekali, tidak kayak film dokumenter yang bikin ngantuk, tapi dijamin seru banget. Pokoknya kalian harus nonton. Well, cerita-cerita seperti ini bikin aku tuh jadi salut banget ya sama para pasukan atau bisa dibilang para pahlawan yang telah berjuang untuk kita. Ada banyak banget ya pejuang atau pahlawan yang telah gugur mempertaruhkan nyawa mereka supaya anak cucu mereka ini bisa tinggal dengan nyaman. Contohnya kayak kita sekarang deh, kalian bisa makan dengan tenang, bisa nonton YouTube, bisa sekolah, bisa hangout sama teman, bisa kerja, all thanks to our heroes. Coba aja bayangin kalau kita yang hidup di masa lalu ya, perang ada di mana-mana, mungkin kita akan kehilangan anggota keluarga kita, rumah kita hancur, hak kita dirampas oleh penjajah, and many terrible things lainnya. Jadi kalau misalnya kita lagi beribadah, jangan lupa juga untuk doain para pahlawan yang telah berjuang untuk kita. Alright, that's all for today. Thank you so much for watching. Semoga video kali ini bermanfaat, bisa menambah wawasan kalian, dan juga bisa menemani waktu kalian. Kalau kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru, kalian tidak ketinggalan. Oh ya, kalau misalnya ada informasi dari aku yang menurut kalian kurang tepat, silahkan koreksi aja. Atau kalau kalian punya tambahan, silahkan komen aja di bawah supaya kita bisa saling sharing. Thank you so much for watching. I love you all and I'll see you in my next video. Bye!